Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 454 sampai dengan 456. Semua keluarga Karmin di dalam ruangan terkejut. Dengan wajah murung, Tony menjawab telepon dengan pelan. Apakah keluarga Winston masih bisa menanggungnya? Di sisi lain telepon, suara Peter terdengar lagi. Kamu. Tony sangat marah hingga hampir muntah darah di tempat dan telapak tangannya yang memegang telepon tidak bisa berhenti bergetar. Aku bisa menanggungnya. Tony mengepalkan tangannya erat-erat, menggertakkan giginya dan menjawab. Bagus. Peter tidak berbicara omong kosong dan menutup telepon lagi. Bruh. Tapi kali ini, setelah Tony meletakkan telepon, dia masih tidak bisa melepaskan kebenciannya. Meraih telepon lagi dan langsung memutus saluran telepon. Kemudian dia melempar mesin itu ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Baru merasa puas. Saat ini, dia sama sekali tidak ingin menjawab panggilan Peter. Saat ini Peter seperti dewa yang menyaksikan lelucon mereka dari atas. Ini membuat Tony merasa marah dan sedikit takut di hatinya. Ketua, apa yang harus aku lakukan? Sekretaris wanita itu mengerutkan kening dan bertanya lagi pada Tony. Pergi temui Luxi dari Bank Xenia. Aku telah berteman baik dengannya selama bertahun-tahun. Minta dia kirim sejumlah uang. Lupakan saja, aku akan memanggilnya sendiri. Tony menggertakkan giginya. Kilatan kegilaan melintas di matanya. Kali ini, Peter ingin menghancurkan keluarga Winston. Jika keluarga Winston tidak bisa mengatasinya, mungkin akan benar-benar menderita kerugian besar. Tapi jika bisa menanganinya, maka Peter hanyalah kentut di depan keluarga Winston mereka. Tony mengambil ponsel dan langsung menghubungi nomor Luxi. Teman, kamu harus membantuku. Telepon terhubung dan Tony langsung berterus terang tanpa basa-basi. Temanku, aku tidak bisa membantumu. Namun, Luxi yang ditelepon berubah dari keramahannya yang sebelumnya dan menjawab dengan tenang. Kamu, apakah ada yang meneleponmu sebelumnya? Kita adalah teman lebih dari 10 tahun. Tony langsung mengerti dan berteriak ke telepon. Temanku, aku lebih peduli pada diriku sendiri dan keluargaku. Jadi, begini saja. Setelah Luxi mengatakan ini, dia langsung menutup telepon. Tony perlahan menurunkan telapak tangannya dan merosot sepenuhnya ke kursi. Dana perusahaan tersapu dan sekarang tidak dapat meminjam uang dan rantai modal benar-benar putus. Sekarang akun perusahaan hilang sepenuhnya. Tak. Saat ini, terdengar suara langkah kaki yang berantakan di luar kantor. Ketua, aku dengar perusahaan tidak punya uang. Bagaimana dengan gaji kita? Gaji harus dibayar besok, kan? Kami masih harus membayar sewa. Ketua, silahkan bayar gaji kami. Lebih dari 30 karyawan bergegas masuk ke kantor secara serempak. Saat ini, Tony benar-benar menyadari apa artinya ketika dia yang berkuasa jatuh dan itu benar memengaruhi banyak orang. Bahkan semua karyawan ikut menyerang dia. Kamu bawahan ini, ayahku telah mempekerjakanmu begitu lama dan sekarang terjadi masalah dengan perusahaan. Apakah kamu sudah tidak sabar? Bagaimana ayahku biasanya memperlakukan kalian? Ebet tiba-tiba berdiri, menunjuk ke orang-orang ini dan memaki. Awalnya masih wajar-wajar saja, tapi ketika dia mengatakan itu, langsung membuat semua orang merasa kesal. Tuan Ebet, apakah kamu benar-benar berani mengatakan ini? Kapan gaji kita dibayar tepat waktu? Tidak ada imbalan untuk mencapai target, tapi sama sekali tidak segan saat memotong gaji. Perusahaan lain menaikkan gaji, sedangkan kami malah diturunkan. Apakah ini cara memperlakukan kami? Tidak ada uang tambahan untuk kerja lembur dan tidak ada liburan ketika hari liburan nasional. Apakah kami harus peduli dengan perusahaan seperti ini? Semua karyawan terus komplain, membuat Tony terdiam. Semua masalah yang dipendam selama hari kerja, benar-benar meledak hari ini. Saat ini juga, Tony benar-benar mulai panik.
Dia awalnya mengira Peter akan membuat mereka keluarga Winston kehilangan banyak keuntungan untuk kali ini. Tapi sekarang sepertinya ide Peter tidak sesederhana itu. Apakah dia akan langsung menghancurkan keluarga Winston? Ring, ring. Telepon di atas meja berdering lagi. Tony mengangkatnya dengan tiba-tiba dan dengan cepat terhubung. Masih bisakah kamu menanggungnya? Benar saja. Cibiran Peter terdengar lagi di telepon. Kamu, dasar sampah. Lihat saja baik-baik. Bisakah aku menanggungnya? Tony memaki, lalu menghancurkan telepon itu berkeping-keping. Ketua, Pak Joni dari Bank Kota Mandala ada di sini. Dia mengatakan bahwa pinjaman pribadi kepadamu telah terungkap dan sekarang dia ingin kamu segera membayar kembali pinjaman itu. Saat ini ada kabar baru lagi. Seperti sambaran petir yang membuat Tony ketakutan seolah-olah dia tersengat listrik. Untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Kota Mandala, dia memberi banyak keuntungan kepada Pak Joni. Awalnya, hal semacam ini sangat normal, tetapi takut seseorang akan menyelidikinya. Sekarang semua sudah terungkap, untuk tanggung jawab itu sudah pasti perlu. Tapi Bank Kota Mandala akan menarik kembali pinjaman. Kemana bisa dapatkan uang ini? Saat ini, wajah Tony pucat dan dia benar-benar terduduk tak berdaya di kursi. Tidak ada lagi rasa percaya diri di wajahnya. Kali ini, dia sudah menderita kekalahan mutlak. Untungnya, dia telah menghancurkan semua ponsel, jadi dia tidak perlu mendengar ejekan Peter. Ketua, seseorang baru saja datang dan meminta aku untuk mengajukan pertanyaan kepadamu. Pada saat ini, seorang satpam perusahaan tiba-tiba masuk dari pintu. Pertanyaan apa? Tony menoleh sedikit untuk melihat satpam. Pria itu memintaku untuk bertanya kepadamu. Apakah keluarga Winston bisa menanggungnya? Satpam berbicara dengan lembut dan menanyakan pertanyaan ini. Keluar dari sini, keluar dari sini. Tony tercengang sejenak tidak berdaya. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan mencaci maki. Apa bisa menanggungnya? Apakah keluarga Winstonmu bisa menanggungnya? Kalimat ini seperti belatung tarsal yang tidak bisa disingkirkan oleh Tony. Dalam keputusasaan, Tony tidak berdaya lalu berjalan mengitari meja dan menendang satpam itu dengan keras. Dia benar-benar melampiaskan amarahnya pada satpam. Namun satpam yang biasanya tidak berani mengangkat kepala di depannya mendengus dingin dan mendorong Tony ke samping dengan tangannya. Kamu berani sekali melawanku. Aku bosmu. Mata Tony melebar dan dia berteriak pada satpam. Bayar gajiku. Kamu adalah bosku. Gaji tunggakan tidak dibayar. Bos macam apa kamu ini? Hari ini, coba saja tidak membayar gaji. Satpam ini biasanya berstatus paling rendah di perusahaan dan kini dia melampiaskan emosi yang sudah lama terpendam. Bukan karena karyawan ini membuat masalah, tetapi perilaku Tony yang biasa benar-benar membuat mereka kesal. Sebelumnya, bisnis Tony berjalan lancar dan para karyawan hanya bisa menelan amarah demi sesuap nasi. Dan sekarang, apakah mereka masih peduli? Ini disebut jika ada dendam harus membalas dendam, jika ada amarah harus dikeluarkan. Melihat satpam yang tinggi besar, Tony diam-diam menutup mulutnya. Memang itu salahnya karena dia menunggak gaji. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan apa-apa sekarang? Pluk, Tony dan Ebet saling pandang sebelum merosot kembali ke kursi putar lagi. Dan wajah Ebet juga sangat pucat, merasakan bahaya yang sebenarnya. Terakhir kali, keluarga Winston menjadi sasaran. Itu bukan kebetulan, melainkan benar-benar Peter yang mengaturnya. Tapi kali ini, Peter datang dengan agresif bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Keluarga Winston mereka mungkin tidak mampu menanggungnya dan tidak mampu menanganinya. Harta keluarga Winston hanya puluhan miliar. Bagaimana bisa bertahan dari badai yang silih berganti? Kombinasi pukulan Peter mengalahkan keluarga Winston sampai-sampai dia tidak bisa melawan. Nyerah. Benar-benar menyerah. Ketua, ini tidak baik. Pada saat ini, supervisor departemen lain bergegas masuk ke ruang kantor. Sekarang, Tony mau tidak mau merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika mendengar kalimat ini.
Katakan saja, Tony sedikit menggertakkan gigi. Di antara 10 pelanggan kita, termasuk Tuan Damian dan Tuan Veriko, juga datang. Mereka mengatakan bahwa perusahaan kita saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan kerjasama. Menurut ketentuan kontrak, mereka memutuskan untuk membatalkan kerjasama tersebut. Tidak masalah jika mereka melanggar kontrak, mereka bersedia membayar ganti rugi. Supervisor melaporkan dengan mata terbelalak. Mendengar hal itu, Tony terkejut lagi. Memang akan ditandai seperti itu di setiap surat kontrak. Ketika salah satu pihak tidak dapat melanjutkan kerjasama, pihak lain memiliki hak untuk mengakhiri kontrak tanpa syarat. Dan Tony lebih tahu, bahkan jika perusahaan-perusahaan itu benar-benar melanggar kontrak, lalu kenapa? Mereka bersedia membayar ganti rugi likuidasi. Tetapi untuk kapan ganti rugi likuidasi ini, belum diketahui. Sangat normal jika itu ditunda selama 10 hari sampai setengah bulan. Tapi rantai modal keluarga Winston saat ini sudah tidak bisa menunggu sedetik pun. Tony benar-benar tercengang di kursi. Dia awalnya mengira Peter akan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali, menyebabkan keluarga Winston mengalami kerugian sedikit. Sekarang dia baru mengerti apa yang dimaksud Peter ketika dia mengatakan kesempatan hanya ada satu kali. Terakhir kali, Peter memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak menghargainya. Dan kali ini, Peter akan menekan keluarga Winston sampai mati. Ayah, katakan padaku, apakah kita masih bisa memohon padanya? Ebet menggertakkan giginya sedikit, lalu menatap Tony. Dan Tony dengan senyum masam di wajahnya, sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saat ini, ponsel Ebet berdering. Ayah, ini untukmu. Ebet baru saja mengangkatnya, lalu mendengar suara Peter. Ini, Kak Peter. Ebet sama sekali tidak berani berkata banyak dan langsung menyerahkan ponsel kepada Tony. Masih bisakah kamu masih menanggungnya? Kata-kata Peter kembali terngiang di telinga Tony. Tuan Peter, aku tidak tahan lagi. Aku menyerah. Aku benar-benar menyerah. Silahkan buat persyaratan. Selama kamu bisa melepaskan keluarga Winston, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan ke depannya. Tony menggertakkan gigi terlebih dahulu, lalu berkata dengan nada penuh permohonan. Jika kamu tidak bisa menanggungnya lagi, kamu lepas tangan saja. Nanti seseorang dari perusahaan Lipon akan mendatangimu untuk mengambil alih. Setelah Peter selesai berbicara, dia ingin menutup telepon. Dan Tony menyadari dalam hatinya bahwa Peter memang ada hubungannya dengan perusahaan Lipon. Sekarang maksud Peter adalah mereka ingin properti keluarga Winston mereka diakuisisi oleh perusahaan Lipon. Tuan Peter, apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Tony menggertakkan gigi sedikit dan berteriak ke ponsel. Kamu ingin aku membunuh semuanya? Apakah kamu tahu Clinton? Peter tersenyum ringan dan bertanya dengan nada tenang. Tony terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa Peter tiba-tiba menyebut Clinton. Siapa yang tidak kenal dengan Clinton? Si gangster besar yang terkenal di kota Mandala. Ya, bukankah dia sudah mati? Tony sedikit mengernyit dan bertanya ke telepon. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana dia meninggal? Nada kata-kata Peter seperti bercanda. Dan Tony tercengang selama hampir 10 detik sebelum akhirnya mengerti apa yang dimaksud Peter dengan membunuh mereka semua. Tuan Peter, aku mengerti. Tony sedikit gemetar dan mengangguk menjawab. Uang, sangat penting. Tetapi dibandingkan dengan nyawa, uang bukanlah apa-apa. Peter dapat membunuh Clinton tanpa insiden. Jadi apa susahnya keluarga Winston? Dalam pertempuran ini, Tony kalah telak dan dia menyerah sepenuhnya. Di saat yang sama juga, di kediaman Nyonya Besar Andrea, Mason dan beberapa tulang punggung beberapa keluarga Carmine berbincang dengan Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar, apa yang kamu khawatirkan? Mason menyesap tehnya dan bertanya dengan sedikit tidak paham. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Peter kepada Tony tadi malam? Peter bilang ada cara tersendiri untuk menghadapi Tony. Menurutmu bagaimana?
Nyonya besar Andrea perlahan memutar matanya, menatap semua orang dan bertanya. Itu tidak mungkin. Keluarga Winston adalah perusahaan besar dengan aset puluhan miliar. Bagaimana Peter bisa melawan mereka? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, maka aku akan sangat mengaguminya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia hanya mengucapkan kata-kata kejam untuk menakutinya saja. Keluarga Carmine dan yang lainnya tidak percaya bahwa Peter memiliki kekuatan untuk menghadapi keluarga Winston. Kalian benar, tapi aku ingin melihat apakah Peter hanya berbicara omong kosong. Jika dia benar-benar bisa melawan keluarga Winston, maka aku benar-benar harus mempertimbangkan apakah akan mempertahankannya di keluarga Carmine. Nyonya besar Andrea sedikit mengangguk dan mengatakan dengan pelan, Nyonya besar, kamu pasti terlalu banyak berpikir, hanya mengandalkan orang seperti Peter. Mason agak menghina, tetapi sebelum dia selesai berbicara telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Halo, aku Mason. Mason segera mengeluarkan ponselnya dan terhubung. Apa? Detik berikutnya, Mason tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh ketakutan. Setelah hampir 1 menit penuh berlalu, Mason perlahan duduk di kursi seolah dia tercengang. Apa yang terjadi? Nyonya besar Andrea bertanya dengan cemberut. Baru saja keluarga Winston di kota Mandala mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa mereka bangkrut. Dan dengan harga 1/10 dari harga total perseroan, diakuisisi oleh perusahaan Lipon. Mason sendiri tidak menyadari bahwa ketika dia mengatakan ini, mulutnya terus bergetar. Stttt. Semua orang di keluarga Carmine tersentak. Keluarga Winston bangkrut. Apakah masalah ini benar-benar Peter yang melakukannya? Dan dalam hal ini juga ada bayangan perusahaan Lipon. Apakah Peter ada hubungannya dengan perusahaan Lipon? Di dalam kediaman keluarga Carmine, suasana sangat hening. Mata semua orang terbuka besar dan sangat terkejut. Mereka semua merasa kalau mereka salah dengar dan mengira saat ini mereka pasti sedang bermimpi. Tidak ada seorang pun yang berbicara dan kepala mereka semua berdengung. Sesh. Setelah sejenak, Nyonya besar Andrea yang pertama kali bereaksi. Lalu dia segera menarik nafas. Apa yang kamu katakan? Apakah semua ini benar terjadi? Keluarga Winston benar-benar bangkrut, tanya Nyonya besar Andrea dengan mata terbuka lebar. Sambil menatap Mason. Nyonya besar, ini benaran. Dirut Marvelo sudah mengadakan konferensi pers secara pribadi dan mengumumkan bangkrut. Selain itu, juga sudah mengajukan perlindungan kebangkrutan. Mungkin terjadi pemutusan dana yang serius. Jawab Mason sambil menarik nafas dan menganggukkan kepala. Mendengar hal ini, seluruh keluarga Carmine kembali merasa tertekan. Meskipun bisnis keluarga Winston tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Carmine, bisnisnya juga merupakan bisnis yang bernilai puluhan miliar. Apakah akan bangkrut begitu saja? Peter, benar-benar Peter yang melakukannya, tanya seorang pria parubaya sambil mengerutkan dahi dan terlihat sangat tidak percaya. Ucapan yang dikatakan Peter pada Tony semalam baru saja lewat 1 hari. Hanya dalam waktu yang begitu singkat, keluarga Winston sudah mengalami serangan yang begitu parah. Mungkin menghancurkan keluarga Winston bukanlah hal besar. Keluarga Carmine juga sanggup melakukannya. Akan tetapi, kekuatan seperti apa yang dapat menghancurkan keluarga Winston dalam waktu yang begitu singkat? Apakah keluarga Carmine juga sanggup melakukannya? Bahkan Presdir Yosua dari Kuncoro Pharma juga tidak pasti sanggup melakukannya. Nyonya besar Andrea menarik nafas. Semakin memikirkannya, dia merasa semakin terkejut. Kalau hal ini benar-benar adalah perbuatan Peter, maka betapa mengerikannya kekuatan Peter. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak realistis. Meskipun dia mengenal orang dari dunia mafia, hubungannya dengan dunia bisnis kota Mandala juga terpaut jauh. Jangan-jangan Peter menyuruh orang untuk menangkap keluarga Dirut Marvelo, lalu mengancamnya melakukan hal ini. Kata Mason dengan tidak yakin sambil mengerutkan dahi. Mendengar ucapan ini, keluarga Carmine yang lainnya awalnya tertegun. Kemudian ada beberapa orang yang diam-diam menganggukkan kepala.
Sepertinya, benar-benar ada kemungkinan seperti ini. Kalau bukan seperti ini, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana Peter bisa membuat keluarga Winston bangkrut. Jika hanya persaingan bisnis normal, bisnis bernilai puluhan miliar keluarga Winston mana mungkin dapat dihancurkan dengan semudah ini. Nyonya besar Andrea tidak mengatakan apapun dan hanya diam-diam memikirkan hal ini. Bagaimana kalau Peter tidak mengancam keluarga Winston, melainkan dia benar-benar memiliki kuasa yang begitu besar? Kata seorang kerabat parubaya keluarga Carmine sambil mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Keluarga Winston memiliki bisnis bernilai puluhan miliar. Ini tidak mungkin. Bantah Mason tanpa berpikir. Bernilai puluhan miliar. Pria parubaya itu menggelengkan kepala, lalu berkata, apakah puluhan miliar sangat banyak? Kemarin Peter bahkan langsung mengeluarkan uang tunai sebesar 10 miliar di hadapan kami semua. Ucapan pria parubaya ini langsung membuat Dano dan yang lainnya tercengang. Sebelumnya, orang keluarga Carmine bekerja sama dengan Carlo dan berencana untuk membuat Peter meninggalkan keluarga Carmine. Selain itu, keluarga Carmine dan Carlo juga mengeluarkan ratusan juta untuk menyuruh Peter keluar dari keluarga Carmine. Pada saat itu, Peter menanyakan satu hal, apakah ada uang sudah dapat bertindak seenaknya? Carlo menjawab, ada uang tentu dapat bertindak seenaknya. Sedangkan Peter, dia tanpa basa-basi dan langsung menyuruh orang mengantarkan uang tunai senilai 10 miliar. Dia mengatakan kalau dia juga ingin bertindak seenaknya. Saat itu, banyak orang dari keluarga Carmine juga ada di sana. Uang itu. Mason mengerutkan dahi dan berpikir sejenak, lalu berkata, uang itu awalnya dipinjamkan Tuan Carlo untuk Abigail, agar perusahaannya dapat melewati krisis. Seharusnya tidak ada hubungan yang erat dengan Peter, kan? Mendengar Mason berkata seperti ini, kerabat parubaya keluarga Carmine itu malah menggelengkan kepala. Baik, kita kesampingkan hal ini. Tidak tahu apakah kalian sudah mendengar kalau Peter menghabiskan uang puluhan miliar untuk membeli sebuah rumah di kota Mandala. Begitu ucapan pria parubaya ini keluar, semua orang langsung membuka mata dengan besar termasuk nyonya besar Andrea. Apa? Puluhan miliar untuk membeli sebuah rumah? Semua orang dari keluarga Carmine langsung terkejut. Walaupun kondisi keuangan keluarga Carmine cukup bagus, membeli rumah seharga puluhan miliar terhadap mereka juga adalah hal yang sangat sulit digapai. Hebat, puluhan miliar untuk membeli sebuah rumah. Jadi, apa yang Kak Mason katakan tadi mengenai bisnis puluhan miliar keluarga Winston? Kemungkinan berada di tangan Peter. Seluruh bisnis keluarga Winston bahkan masih tidak dapat dibandingkan dengan satu rumah milik Peter. Apakah kalian merasa akan sulit bagi Peter untuk melawan keluarga Winston? Usai pria parubaya ini berkata, wajah semua orang dari keluarga Carmine langsung menunjukkan tatapan yang rumit. Ada rasa terkejut, kaget, tidak mengerti dan rasa tidak percaya. Mereka tidak tahu apakah harus mempercayai pria parubaya ini atau tidak, juga tidak tahu sebenarnya bagaimana kondisi Peter.